Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas proyek pengujian kas berita acara kas Opname diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus oleh kelas 11 4B04, yaitu kelompok 1 dengan saya sendiri Messi Ardila dengan NIM 111900024. Bisa dilihat di sini anggotanya ada 9 ya. Nah, untuk pembahasannya sendiri ada bab 1, bab 2, bab 3, ada bab 4. Langsung masuk ke bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas dan uang logam serta saldo rekening giro di bank. Nah, kas sendiri merupakan model kerja yang sangat liquid. Semakin besar jumlah kas yang ada dalam suatu perusahaan, berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Nah, ini berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansial. Tetapi ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang sangat besar, karena semakin besar kas berarti semakin besar dana yang menganggur dan akan memperkecil laba yang akan diperoleh. Nah, oleh karena itu dibuatlah suatu sistem untuk meminimalisir tindak penyelewengan tersebut. Tindakan tersebut antara lain dilakukannya pemeriksaan terhadap kas. Nah, untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya pertama, apakah yang dimaksud dengan teori auditing atau pemeriksaan akuntansi? Nah, yang kedua, apakah yang dimaksud dengan kas? Yang ketiga, apa saja fungsi yang dari kas? Yang keempat, apa saja dokumen yang terkait dalam kas? Nah, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan kas Opname? Apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan kas Opname? Apa saja tujuan dilakukannya kas Opname? Dan terakhir, apakah yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui dan memahami teori auditing, untuk mengetahui dan memahami kas, untuk mengetahui dan memahami fungsi kas, untuk mengetahui dan memahami kondisi yang terkait dengan kas, untuk mengetahui dan memahami teknik kas Opname, untuk mengetahui dan memahami rekonsiliasi bank, dan terakhir untuk mendapatkan nilai UAS auditing. Nah, di sini ada sistematis penulisan. Sistematis penulisan sendiri ialah memberikan suatu penjelasan secara garis besar isi tentang pengujian kas. Nah, di sini berikut ada akan dikemukakan sistematis penulisannya. Yang pertama, bab 1, pendahuluan yang tadi. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta sistematis penulisan. Nah, untuk bab 2 sendiri, landasan teori. Nah, bab ini menguraikan tentang teori-teori yang menunjang pembahasan terhadap pengujian kas, yaitu pengertian auditing, kas, fungsi kas, bukti transaksi, kas Opname, rekonsiliasi bank, prosedur rekonsiliasi bank, dan laporan rekonsiliasi bank. Nah, untuk bab 3-nya sendiri ada pembahasan, yaitu menjelaskan 3 contoh studi kasus dalam perusahaan yang berkaitan dengan pengujian kas. Nah, yang untuk terakhir bab 4, penutup. Nah, bab ini sendiri merupakan bab penutup yang menguraikan tentang simpulan yang mencakup seluruh hasil penelitian dan berisi saran yang dipandang perlu atas kesimpulan yang dikemukakan. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniasih dengan NIM 111900016. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama itu ada audit. Menurut Lee dalam bukunya Corporate Audit Teori, ada 3 kelompok postulat sebagai dasar teori dalam auditing. Pertama, postulat yang berkaitan dengan aspek keberadaan audit. Kedua, yang berfokus pada tindakan auditor dan aspek perilaku. Dan ketiga, yang berfokus pada prosedur audit atau fungsional audit. Berikut disajikan postulat-postulat tersebut. Teori auditing merupakan tuntunan untuk melaksanakan audit yang bersifat normatif. Dalam melakukan audit, seseorang auditor
menerapkan prosedur audit sesuai dengan standar yang diterima oleh umum. Untuk menetapkan standar, diperlukan konsep yang mendasari, sehingga standar tersebut dapat dijabarkan dalam prosedur yang dapat digunakan pada audit. Yang kedua ada kas. Teori kas menurut Martini. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Kas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kas kecil, merupakan uang kas yang ada dalam barang kas. Perusahaan yang digunakan untuk membayar dalam jumlah yang relatif kecil, misalnya pembelian perangko, biaya perjalanan, biaya telegram, biaya taksi, dan biaya lain dalam jumlah kecil. Yang kedua, kas di bank merupakan uang kas yang dimiliki perusahaan yang tersimpan di bank dalam bentuk biljet atau giro, dan kas ini dipakai untuk pembayaran yang jumlahnya besar dan menggunakan cek. Nah, di sini ada fungsi kas. Fungsi kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat tukar atau alat bayar dalam jumlah besar atau kecil. Yang kedua, alat yang diterima sebagai setoran oleh bank sebesar nilai nominalnya. Dan ketiga, kas juga digunakan untuk investasi baru dalam aktiva tetap. Di sini ada bukti transaksi. Yang pertama ada bond sementara. Bond sementara merupakan istilah yang digunakan untuk pengajuan pengeluaran perusahaan, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin. Namun, untuk nilainya masih belum diketahui secara pasti dan belum ada bukti pihak ketiga, sehingga untuk nominal pengajuannya pun hanya bersifat perkiraan. Kemudian ada bukti kwitansi. Kwitansi adalah bukti yang digunakan saat transaksi penerimaan sejumlah uang dibuat dan ditandatangani oleh penerimaan uang dan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Kemudian ada cek mundur, merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari ini tanggal 1 Mei 2002. Sebagai contoh, Tuan Roy Akase bermaksud mencairkan selembar cek dan di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei 2002. Kemudian ada cek. Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek atau cekui dalam nama penerbitannya, memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantinya, pembawaannya pada saat ditunjukkan. Kemudian ada bukti setoran bank. Bukti setoran bank adalah catatan transaksi atau slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk melakukan pada saat atau setiap melakukan setoran uang ke bank. Kemudian ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi atas peristiwa penerimaan uang atau kas yang telah dilengkapi dengan buktinya. Kemudian ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti dari kejadian transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran. Dan yang terakhir, kas opname. Kas opname adalah perhitungan fisik kas atau uang yang dimiliki oleh klien. Kemudian, auditor menggolongkan kas yang dimiliki klien berdasarkan nilai nominalnya. Dan terakhir, auditor menghitung besarnya kas yang dimiliki klien. Hal yang harus kita perhatikan diantaranya adalah pertama, melakukan perhitungan secara mendadak terhadap semua dana kas pada hari kerja pertama tahun buku dengan disajikan oleh kasir. Lalu, buatkan berita acara perhitungannya dan minta tanda tangan kasir yang bersangkutan. Atau ketika melakukan perhitungan harus di bawah pengawasan pihak pemeriksaan. Yang kedua, setelah dilakukan pemeriksaan, perhitungan secara mendadak hingga tuntas. Langkah berikutnya adalah pihak pemeriksa membandingkan jumlah yang dapat dari hasil pemeriksaan tadi dengan saldo kas yang terdapat di buku besar. Dan yang ketiga, sesudah melakukan dua langkah di atas, langkah berikutnya adalah menyiapkan daftar rincian bukti kasbon yang belum dikembalikan atau pending bill. Dan yang keempat, langkah terakhir yang harus dilakukan setelah semua langkah di atas telah dilakukan adalah membuat berita acara hasil pemeriksaan yang dimana
tanda tangannya oleh pihak kasir, akuntan, pemeriksa, dan pemimpinan perusahaan. Jadi, jika terjadi selisih, maka sepenuhnya dikembalikan oleh pihak perusahaan terkait langkah selanjutnya. Untuk selisih perhitungan kas antara fisik uangnya dengan saldo pada buku besar. Tujuan dilakukannya kas of name sendiri sebenarnya adalah lebih kepada fungsi pengendalian kas. Namun jika dijabarkan diantaranya adalah: pertama, untuk memeriksa apakah saldo kas kecil yang ada di neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Kedua, untuk membuktikan apakah jumlah uang saldo kas kecil sesuai dengan catatan pembukuannya. Ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban semua pengeluaran dana oleh kasir kas kecil. Keempat, untuk menelusuri penyelewengan yang mungkin terjadi mengingat kas kecil bersifat mudah dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Kelima, untuk memeriksa internal kontrol perusahaan atas transaksi yang berhubungan dengan kas kecil, apakah sudah baik atau perlu perbaikan. Keenam, untuk memeriksa adanya batasan yang mungkin ada dalam penggunaan dana kas kecil. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan kas, seperti perbedaan antara catatan bank dan catatan atas kas nasabah. Prosedur rekonsiliasi bank. Prosedur rekonsiliasi bank adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan perbandingan antara saldo kas di buku besar perusahaan dan rekening koran dari bank. Kedua, catat transaksi yang dilakukan oleh bank. Ketiga, lakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih dalam proses. Keempat, buat lembar kerja rekonsiliasi bank dan hitung selisihnya, penelusuran dan pengecekan ulang. Laporan rekonsiliasi bank. Laporan rekonsiliasi bank terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pertama, rekonsiliasi akhir yang bisa dibuat dalam dua bentuk. Ciri-ciri laporan ini ialah laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. Rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dibuat dalam dua bentuk, yaitu ciri-cirinya: laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas 4 lembar, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar 8 kolom. Bab 3. Studi kasus. Studi kasus yang akan dibahas yaitu studi kasus di dalam perusahaan, di mana perusahaan melakukan sebuah teknik berupa kas of name terhadap rekening kas dan bank agar mendapat hasil pendukung terhadap audit. Ketiga perusahaan tersebut yaitu PT Seroja, PT YZ, dan PT Mentari. Studi kasus PT Seroja. Kas yang ada di PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari Petikas dan saldo rekening giro pada beberapa bank di Jakarta dan Surabaya. Untuk mendukung hasil audit yang Anda lakukan terhadap rekening kas dan bank perusahaan, kas of name dilakukan oleh auditor di hadapan Rina, kasir PT Seroja, pada tanggal 31 Desember 2016 dari jam 10 sampai jam 11.30. Berikut ini adalah hasil perhitungan kas yang dilakukan oleh auditor. Petikas, uang kertas 50.000 1 lembar, 20.000 2 lembar, 10.000 5 lembar, 5.000 10 lembar, 1.000 20 lembar, 500 20 lembar, 100 20 lembar. Uang logam 1.000 tidak ada, 500 10 keping, 100 50
dan 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Putra akan melanjutkan penjelasan tentang cash in bank, yakni cek dan wesel pos harus disetor. Cek mundur senilai 53.000, pengeluaran kas yang belum direbuser atau diganti senilai Rp580.000, uang muka pegawai atau bon sementara senilai Rp150.000, keterangan dari rekening kas per buku C atau 1 senilai Rp235.000. Diminta berdasarkan komposisi peti cash di atas, buatlah berita acara Cash of Name 31 Desember 2016 dan jurnal penyesuaiannya. Dan di samping ada tabel seperti ini. Dan lanjut, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2013. Tabelnya seperti di bawah. Dan penjelasan cek mundur. Cek mundur ini belum menjadi kas karena harus terlebih dahulu dicairkan berdasarkan tanggal cek. Pengeluaran kas yang belum direbuser atau diganti. Pengeluaran kas ini sangat jelas sekali bahwa terjadi pengeluaran kas pada kas walaupun belum diganti, tetapi kas tersebut sudah dikeluarkan. Dan yang ketiga, uang muka pegawai atau bon sementara, yakni pegawai kas ini sudah dikeluarkan kas pada uang muka pegawai. Dari hasil audit tanggal 31 Desember 2016, jurnal total senilai Rp227.000 dan saldo per buku terdapat 31 Desember 2016, jumlah total senilai Rp235.000 dan terdapat perbedaan senilai Rp8.000. Dalam kasus ini terdapat kelebihan kas. Jurnal penyesuaiannya per 31 Desember 2016 adalah kelebihan kas senilai Rp8.000. Studi kasus PT YZ. Berikut ini diinformasikan untuk menyusun rekonsiliasi Bank PT YZ tanggal 30 April 2016. Yang pertama, saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar senilai Rp1.974.400. Yang kedua, saldo kas menurut rekening koran bank sebesar Rp2.184.200. Dan yang ketiga, cek yang masih dalam peredaran sampai 30 April 2016 adalah nomor 357 sebesar Rp15.300.000 dan nomor 364 sebesar Rp192.800 dan nomor 369 sebesar Rp451.600. Keempat, setoran sebesar Rp510.000 belum nampak pada rekening koran bank. Yang kelima, bank membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank senilai Rp11.200. Transaksi tersebut baru diketahui tanggal 30 April 2016. Cek yang ditarik untuk CV Ware sebesar Rp831.200 salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar Rp813.200. Tanggal 29 April 2016 terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 28 April 2016. Cek senilai sebesar Rp77.700. Ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada tanggal 20 April 2016. Bank telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar Rp175.000. Transaksi baru diketahui 30 April 2016. Rekening koran bank menunjukkan pengurangan sebesar Rp88.800 untuk cek nomor 360 yang seharusnya senilai Rp80.800.
dan diminta buat rekonsiliasinya bank per tanggal 30 April 2016 dan buat jurnal penyesuaian yang akan diperlukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Rukmini, NIM saya 11190100. Studi kasus PT Mentari, Agus adalah seorang auditor yang melakukan pemeriksaan kas PT Mentari per tanggal 31 April 2018. Pada hasil pemeriksaan kas sebesar 767, sedangkan saldo menurut buku besar pada tanggal 31 April 2018 sebesar 750. Data uang kas yang ada di tangan adalah sebagai berikut. Kemudian di sini ada berita acara pemeriksaan kas PT Mentari 30 April 2018. Sisa menurut buku kas 750. Mutasi dari tanggal 1 Januari sampai 30 April 2018. Jumlah sisa uang kas menurut buku 750. Selisih uang kas kelebihannya 17.000. Kesimpulan, pada dasarnya pemeriksaan kas dan setara kas tidak hanya dengan penggambaran atas laporan keuangan berdasarkan transaksi entitas. Yakini kas keluar masuk maupun yang terjadi pada kas dan setara kas, namun juga dapat menggambarkan keadaan internal entitas berdasarkan tingkat pengendalian intern. Entitas dalam menekan tingkat kekeliruan laporan keuangan dengan spesifikasi kas dan setara kas baik yang sengaja maupun tidak. Saran, pemeriksaan kas dan setara kas pada dasarnya untuk mengetahui bagaimana alur perpindahan posisi keuangan dari transaksi yang terjadi dan memberi opini atau pendapat terhadap laporan keuangan kas dan setara kas tersebut. Hal yang meningkatkan kualitas dari laporan keuangan, terutama pada kas dan setara kas, adalah selalu meningkatkan pengendalian intern entitas guna meningkat tingkat kekeliruan laporan keuangan kas dan setara kas yang dihasilkan. Berikut lampirannya. Di sini ada bukti kwitansi, bukti setor tunai, cek mundur, bukti buku kas, bukti kas keluar, dan bon sementara. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengajar dan teman-teman apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.